Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktara Mayanti dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi dengan NIM B1B1222069. Mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu politik dan hubungan sosial politik dengan ilmu sosial lainnya. Sebelum saya menjelaskan konsep-konsep politik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan aspek-aspek ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik atau kepolitikan. Politik pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh masyarakat untuk ke arah kehidupan yang lebih harmonis. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai endaimonia atau the good life. Selain itu, ilmu politik juga mempelajari beberapa aspek, seperti 1. Ilmu politik dapat dilihat dari aspek kenegaraan adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara dan lembaga-lembaga negara serta hubungan negara dengan warganya dan hubungan antar negaranya. Yang kedua, ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan adalah yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat, yaitu berupa sifat, dasar, hakikat, proses, dan hasil kekuasaan itu. Yang ketiga, ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik, yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam sistem yang meliputi budaya, politik, kekuasaan, kebijakan, dan juga kepentingan dalam politik. Selanjutnya, masuk ke dalam konsep-konsep dalam ilmu politik. Ilmu politik yaitu meliputi 1. Negara, 2. Kekuasaan, 3. Pengambilan keputusan, 4. Kebijakan umum, 5. Distribusi dan alokasi, dan 6. Wewenang. Yang pertama adalah negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu kekuasaan yang tertinggi dan sah dan ditaati juga oleh rakyatnya. Yang kedua adalah kekuasaan, adalah kemampuan seseorang atau sekelompok yang mempengaruhi seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari para pelakunya, yaitu karakteristik kekuasaan ada 1. Relasional, 2. Tidak seimbang, dan 3. Kemungkinan penggunaan paksaan atau termasuk juga dengan kekerasan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai, atau proses memilih di antara berbagai alternatif yang ada untuk menjadi kebijakan di dalam publik. Yang keempat, kebijakan umum. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang, pelaku, atau sekelompok politik untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Yang kelima, pembagian atau alokasi. Ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai atau disebut juga dengan valus dalam masyarakat dan dalam ilmu sosial. Suatu nilai valus adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang digunakan, dan sesuatu juga yang ingin dimiliki oleh setiap manusia. Yang keenam, wewenang. Wewenang atau kekuasaan adalah kekuasaan yang dilembagakan atau diformalkan, seperti sumber kewenangan yaitu 1. Tradisi yang bersifat turun-menurun, yang kedua Tuhan, dewa atau wahyu yang bersifat sakral, yang ketiga kualitas pribadi, yang keempat kualitas atau kekayaan, yang kelima peraturan perundang-undangan.
Contohnya yaitu kewenangan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, teori-teori ilmu politik. Terdapat 3 teori di dalam ilmu politik. Yang pertama, teori politik empiris, yaitu digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Yang kedua, teori politik formal, yaitu merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori politik publik. Yang ketiga adalah teori politik normatif. Teori politik ini yang paling dekat dengan enterprise tradisional. Sejauh ini, ia berkenaan dengan kebijakan politik, yaitu tujuannya adalah berkenaan dengan kebijakan otoritas, kebebasan, dan juga keadilan. Kemudian mengkhususkan pada tatanan sosial untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Satu, ilmu politik dengan ilmu pemerintahan, yaitu ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari asal, mula, bentuk, serta proses-proses negara dan pemerintahan sebagai kebijaksanaan, kekuatan pemerintah, serta pendapat untuk mencapai suatu tujuan. Objek material ilmu pemerintahan secara kebetulan yaitu sama dengan objek material ilmu politik, yaitu membahas tentang ilmu negara. Oleh karena itu, masing-masing ilmu tersebut saling tumpang tindih atau saling berhubungan satu sama dengan yang lain. Yang kedua, ilmu politik dengan ilmu administrasi publik. Politik dan administrasi adalah suatu rangkaian mekanisme yang seharusnya saling mendamaikan. Administrasi publik yaitu untuk menertibkan proses politik, dan sedangkan hasil proses politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur birokrasi di negeri ini. Jadi politik merupakan dimensi penting di dalam administrasi publik. Yang ketiga, ilmu politik dengan ilmu hukum. Ilmu hukum sejak dulu kala sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, dikarenakan untuk mengatur dan melaksanakan undang-undang atau yang disebut dengan law enforcement merupakan salah satu kewajiban negara yang penting, dan politik harus selalu disertai dengan pertimbangan hukum yang matang agar tidak terjerumus atau terjerat pada kasus hukum. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan sangat erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi, sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial tersebut mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia, yaitu untuk sebagai anggota kelompok mereka yang mempelajari tingkah laku manusia serta cara manusia hidup serta bekerja sama. Yang kelima, ilmu politik dengan ilmu sejarah, yaitu sejarah merupakan alat yang paling penting bagi kehidupan politik, dikarenakan sejarah menyalurkan bahan kajian yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk dikembangkan atau dikaji lebih lanjut. Yang keenam, ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu politik dengan ilmu ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial yang sangat erat, karena ekonomi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang tata negara yang baik dan berhubungan dengan pembangunan ataupun juga dengan keadilan. Yang ketujuh, ilmu politik dengan ilmu geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah,
mempengaruhi politik. Montesquieu, seorang sarjana Prancis, pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor geografi ini mempengaruhi konsentrasi politik suatu negara. Dalam masa sebelum Perang Dunia Kedua, suatu cabang geografi mendapatkan perhatian besar, yaitu geopolitik, yang biasanya dihubungkan dengan seseorang Swedia bernama Rudolf Kiel pada tahun 1964 sampai dengan 1933. Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi, geografi juga mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Yang terakhir, ilmu politik dengan ilmu antropologi. Hubungan erat ilmu antropologi dengan ilmu politik yakni dari ilmu antropologi yang memberikan pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan lebih sederhana. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai konsep ilmu politik dan hubungan politik dengan ilmu sosial lainnya. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.